تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور. Sifat akidah para ulama. Jadi kalau kita baca buku-buku para ulama itu semua di pembahasan akidah. Dari awal hingga akhirnya. Yang dahulu maupun yang baru ya. Iya. Nah ini Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullahu taala, beliau hidupnya sebelum abad kelima. Dan subhanallah, akidah itu hingga hari ini juga sama. Para ulama yang datang belakangan, menulis pembahasan akidah, itu tidak ada yang menyelisihi ulama dahulu. Tidak menyelisihi ulama dahulu. Karena sumber pengambilan mereka sama. Ya, pokoknya sama. Karena itu kata beliau, engkau temukan hati mereka itu satu hati. Ya. Dan engkau tidak akan melihat ada perbedaan silang pendapat dalam sesuatu apapun, walaupun itu sedikit. Ya. Jadi kalau kita temukan, kita bahas misalnya akidah para ulama tentang nama-nama dan sifat. Kita ketemukan mereka semuanya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kalau kita masuk di pembahasan tentang takdir, kita dapati semua imam, termasuk imam 4, semuanya mengimani tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk di dalam pembahasan ketaatan kepada pemerintah muslim, maka kita temukan seluruh ulama sepakat tentang wajibnya taat kepada pemerintah muslim, walaupun dia fasik, walaupun dia sewenang-wenang, walaupun dia melampaui batas, walaupun dia lebih mementingkan dirinya. Itu ditemukan kesepakatan ulama. Kenapa? Sebab itu yang berjalan di dalamnya hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perlu banyak kita kaji ya di masa ini. Ya. Saya kadang bacakan sebagian hadits, orang heran-heran. Dari mana hadits ini Ustaz dapat? Ya. Coba pertanyaannya, dari mana saya dapat haditsnya? Padahal saya sebutkan di buku mana, riwayat siapa. Kan sisa dibuka bukunya. Bukunya sudah ada. Dari dahulu hingga hari ini menjadi rujukan umat Islam. Ada dalam hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Misalnya dalam hadits riwayat Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma' wa ati' lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka." Dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Ya. Di hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadits-hadits yang seperti ini puluhan jumlahnya di dalam masalah ketaatan. Dan kalau kita masuk di dalam pembahasan pelaku dosa besar, kita dapati seluruh ulama sepakat bahwa tidak boleh mengafirkan seorang muslim yang jatuh di dalam dosa besar sepanjang dia tidak menghalalkan dosa besar itu. Dan ini disepakati oleh ulama. Iya. Dan kita dapati keyakinan mereka tidak boleh mengafirkan seorang pun dari ahlul kiblat. Sebab ini vonis menjatuhkan kafir kepada orang sembarangan. Ini tidak berjalan di dalam lisan para ulama. Pengafiran ini hukum syar'i. Hukum syar'i. Ada pertanggungjawaban di belakangnya. Dan kalau diucapkan itu ada konsekuensinya.